Dosa besar pada seluruh tubuh adalah berdosa kepada ibu dan bapak. Saudara-saudara, semua dosa balasannya di akhirat. Balasan yang spontan diberikan oleh Allah. Di dunia, dosa besar kepada orang tua. Jadi kalau kita punya dosa besar kepada orang tua, tidak usah menunggu akhirat. Di dunia ini Allah akan balas. Kepada adik-adik atau ibu-ibu, bapak-bapak yang merasa hingga saat ini masih punya dosa besar kepada orang tua. Homo and lesbi. Laki-laki bersubur dengan laki-laki, wanita bersubur dengan wanita. Saudara-saudara, sudah agak lama juga saya menyampaikan dakwah ini. Belum pernah saya dengar itu kok yang namanya binatang kambing laki-laki kawin dengan kambing laki-laki, ayam perempuan kawin dengan ayam perempuan, belum pernah saya dengar itu. Tapi kalau saya baca majalah Kartini, Femina, Gadis, kok banyak malah laki-laki minta kawin sama laki-laki, wanita minta kawin sama wanita. Kalau demikian harkat dan derajat manusia bisa lebih rendah dari binatang. Saudara, mari mulai sekarang hal-hal semacam itu belajar setapak demi setapak, terus diperbaiki. Dua macam dosa besar pada tangan. Pertama, membunuh tanpa hak. Membunuh, qatala. Dia bisa menembak, bisa menombak, bisa menjeksi, bisa membakar, bisa mengubur. Tapi saudara-saudara, ada pembunuhan gaya baru. Namanya saya kira sudah sama-sama kita tahu, abortus provocatus. Menggugurkan kandungan. Dia sebenarnya juga adalah pembunuhan. Dalam Islam memang pada prinsipnya semua hukum mubah. Bisa saja seseorang melakukan abortus karena alasan-alasan syar'i. Seorang wanita yang karena penyakit hipertensi, yang dalam teori medis karena gerakan jantungnya tidak baik, hipertensi, waktu dia datang ke dokter kandungan, dokter memberikan advice, sebaiknya ibu tidak melahirkan kembali. Saat itu ibu bisa melakukan abortus. Karena memang dibenarkan oleh agama dan tidak berdosa. Tetapi kalau seorang gadis menikah, kemudian Allah mentakdirkan hamil. Karena alasan dia hendak honeymoon, akan berbulan madu, tidak mau dibikin repot dengan kandungannya. Dia lakukan abortus ke seorang dokter kandungan. Saudara-saudara, dokternya, susternya, suaminya, istrinya sama mendapat dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abortus. Malah kepada gadis-gadis yang selama ini, kalau benar apa yang disampaikan di koran-koran kita yang kita baca setiap hari, banyak mengalami musibah. Saya anjurkan kalau bisa jangan sampai dilakukan abortus itu. Pelihara sebaik-baiknya mereka itu. Membunuh tanpa hak. Pembunuhan paling kejam saya kira bukan abortus. Pembunuhan yang paling kejam. Abortus pembunuhan kejam, tapi tidak paling kejam. Pembunuhan paling kejam saya kira tidak memberikan pendidikan agama yang layak kepada putra-putri kita. Bukankah tren masyarakat kota besar, kalau anak matematik 3, biologi 4, bahasa Inggris 5, hati orang tua sudah gelisah. Tapi anak tidak salat, tidak ngaji, tidak puasa, tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul, jarang orang tua yang gelisah. Malah anak tidak mampu main piano, dia undang guru dari Music Foundation. Wa amma anaknya tidak bisa membaca Al-Quran. Kadang-kadang kita tidak punya kepedulian sama sekali. Saudara-saudara, pembunuhan yang dimaksud di dalam hadits ini bukan cuma semata-mata membunuh anak dalam makna fisik, tetapi pembunuhan termasuk dalam makna kejiwaan, mental bagi anak. Yang kedua, dosa besar pada tangan, mencuri. Saya kira sudah sama-sama tahu kalau itu. Satu macam dosa besar berada pada kaki, lari membela agama Allah. Thalathun la yanfa'u ma'hunna amalun, syirku billah, uququl walidain, al-firaru anizzafi. 3 hal yang menyebabkan iman manusia akan tertolak di sisi Allah. Pertama, syirik kepada Allah. Sudah kita ungkap serba singkat tadi. Uququl walidain, mencerca kedua ibu bapak. Di dalam agama kita Islam, agama kedamaian. Jangan pun mencerca orang tua. Menyebut kata
Kata uf, wala taqul lahuma uffin. Jangan menyebut kata menyebut kata uf saja dalam agama sudah dilarang oleh agama itu. Rasul sangat mencela orang yang tidak punya santun kepada orang tuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, pagi hari ini saya ingin mengajak dialog dengan ibu dan bapak. Oleh karena itu jangan cepat bangga kalau anak sudah jadi sarjana, anak mimpin perusahaan besar, anak sudah punya job vital. Sebab yang menjadi persoalan dalam hidup bukan itu semua. Yang menjadi persoalan dalam hidup kita, apakah dalam jiwa si anak ada rasa santun kepada orang tua apa tidak? Anak yang dididik seperti sekarang ini diasah dan diasuh otaknya tanpa diberikan pengetahuan, pelajaran, pengamalan agama, pada akhirnya nanti akan seperti matahari. Dia memang bisa menyinari dunia dengan cahayanya yang terang benderang, tapi silau mata kita memandangnya. Anak yang saleh, anak penyantun, dia seperti rembulan di malam 14. Sejuk mata kita memandangnya, indah hati kita merasakannya. Yang terakhir, dosa besar pada seluruh tubuh adalah berdosa kepada ibu dan bapak. Saudara-saudara, semua dosa balasannya di akhirat. Balasan yang spontan diberikan oleh Allah. Di dunia, dosa besar kepada orang tua. Jadi kalau kita punya dosa besar kepada orang tua, tidak usah menunggu akhirat. Di dunia ini Allah akan balas. Kepada adik-adik atau ibu-ibu, bapak-bapak yang merasa hingga saat ini masih punya dosa besar kepada orang tua, tolong cepat selesaikan. Begitu indahnya hadis tentang Al-Kabair, tentang dosa besar, disampaikan kepada kita. Saudara-saudara, Allah menurunkan alam ini dengan keindahan. Oleh karena itu mari kita ciptakan yang indah-indah di dalam hidup ini. Lihat, Allah menciptakan alam. Pagi hari kita bangun, kita perhatikan bunga di halaman rumah, sebagian kuncup, sebagian berkembang. Jam 6 pagi kita jalan, kita dengar bunyi burung berkicau menyanyikan lagu keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang kita main ke tepi pantai, apa yang indah? Ombak memecah pantai, datang dan pergi silih berganti. Petang hari tiba, apa yang indah kita dengar? Bunyi katak dan jangkrik menyambut datangnya malam. Malam tiba, kita perhatikan bintang rembulan di malam 14. Yang cahayanya membawa kesyahduan hidup bagi insan yang tengah gundah gulana. Allah ciptakan alam begitu indah. Oleh karena itu mari kita ciptakan yang indah-indah di muka bumi ini. Nah, kalau saudara-saudara melakukan perbuatan salah satu di antara dosa besar tadi, kalau dosanya kepada Allah, kalau berdosa itu kita harus bertobat. Caranya 4. Pertama, menyesali perbuatan tadi. Inti tobat adalah penyesalan. Bukan tobat namanya kalau tidak menyesal. Tobat bukan istighfar. Kalau istighfar taubul maghfirah. Kalau tobat ar-ruju' ilallah. Istighfar, astaghfirullahalazim. Istighfar namanya. Mungkin kita ulangi perbuatan tadi. Tapi tobat ar-ruju' ilallah. Kembali hidup menurut garis yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya tidak ada ayat istighfar nasuha, yang ada tubu ilallahi taubatan nasuha. Kemudian sesudah menyesali perbuatan tadi, tidak mengulangi perbuatan tadi. Sekali kita tobat, kita hindarkan perbuatan dosa tadi. Tidak kita ulangi. Yang ketiga, bertobat, tidak mengulangi lagi, benci pada perbuatan itu. Jadi bukan hanya tidak mengulangi, tapi membenci perbuatan itu. Kenapa kok dulu saya lakukan itu? Kalau begitu mulai sekarang tidak pernah akan saya ulangi kembali. Nah, yang terakhir, apabila dosanya menyangkut dosa pada manusia, dalam terminologi agama disebut hakul adami, kita harus menyelesaikan dosa kepada yang bersangkutan. Sebab itu hak prerogatif seseorang. Dosa antar manusia, Allah baru akan mengampuni kalau orang yang kita dosai mengampunkan segala kehilapan-kehilapan yang pernah kita lakukan terhadap dirinya. Saudara-saudara yang didosai, sebaliknya anjuran saya, jadilah insan pemaaf. Orang hidup tanpa dosa, saudara, lapang. Hidup ini dingin, sejuk, asyik, masyuk, indah, mempesona kehidupan. Tapi hidup bergelimang dengan dosa, dada ini sesak, dada ini sempit, hidup ini rasanya gersang. Saudara-saudara, ini yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Lain kali kita sambung kembali. Dan bagi saudara-saudara yang ingin berhubungan, silakan berhubungan dengan RCTI
dalam acara Hikmah Pajar di Jalan Kebon Jeruk setiap jam kerja. Demikian saya tutup ceramah ini dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.